Oke, hai guys. Kayaknya setting tempat duduknya jadinya seperti ini karena pas banget di depan aku tuh sebenarnya ada kaca. Jadi aku bisa ngeliat wajah aku tetap settingannya gimana walaupun ini udah di switch pakai kamera belakang. Nah, mungkin di latihan pertama ini bukan kita sih, sebenarnya lebih aku untuk belajar untuk public speaking yang lebih oke dengan bermonolog gitu ya, dengan bermonolog dan juga arahnya ke kamera, membiasakan diri untuk seperti itu, dan kita bisa untuk sharing banyak hal yang sebenarnya ini adalah salah satu hal yang udah aku inginkan, udah ada aku plan, tapi yang itu semua tuh masih ada di kepala. Nah, ngomongin hal kayak gitu tuh, yang kayak semua kita banyak plan, banyak rencana, tapi itu masih semua ada di kepala. Dan itu banyak banget terjadi di dewasa awal gak sih? Dewasa awal di sekitar umur 20-an awal. Yang dimana itu adalah usia aku pada saat ini. Saat ini aku berusia 23 tahun. Dan alhamdulillah sekarang sudah bekerja di salah satu startup. Dan merasakan gimana kita menjadi dewasa yang harus tahu gimana nih udah mulai setiap keputusan yang kita ambil, setiap keputusan yang akan kita lakukan itu adalah udah berkaitan gimana ya, udah menentukan langkah atau titik untuk kedepannya nanti gitu. Pengaruh-pengaruhnya itu udah terjadi gimana ya, mungkin kalau perbedaannya waktu sekolah sama pas kita udah lulus. Kalau di sekolah kan kita ada step by step yang kayak semester 1, semester 2, dan semester 1 nih udah ada plan dari mata pelajarannya ini, mata kuliahnya ini. Abis itu kita naik dan kita udah ada plan yang jelas dan arah yang tujuan jelas. Sedangkan saat kita lulus, itu semua bisa aja ada dengan kita yang mempersiapkan. Kalau misalnya di sekolah kan itu udah sekolah yang siapkan gitu ya. Nah, kalau misalnya di sekolah kehidupan setelah lulus, itu adalah diri kita sendiri yang menyiapkan. Dan terkadang atau apa ya, mungkin memang ada yang sudah memplan tersebut, namun untuk diri aku sendiri, aku yang masih banyak banget kebingungan terhadap hal itu sih. Aku bener-bener kayak masih banyak banget bingungnya untuk aku ngeplannya nih seperti apa gitu. Walaupun sebenarnya di pikiran aku sendiri tuh kayak, oh ada nih flow-nya, ada nih arahnya, ada nih step-nya, tapi gimana ya merangkumnya hal itu, gimana ya ngebentuk roadmap-nya, dan yang kayak segala halnya tuh masih penuh dengan kebingungan. Dan sejujurnya di dalam rekaman ini aku tuh belum mencari tahu juga sih, belum mencari gimana yang akhirnya harus di solve. Cuman sempet baca kemarin kayak apa ya, mungkin beberapa hal yang sering kita pikirkan, kayak kita pikirin terus mungkin akan jadi stres sendiri ataupun bikin anxiety untuk kita karena selalu dipikirkan, khawatir, cemas, takut tanpa melakukan hal apapun. Dan akhirnya di tulisan tersebut salah satunya yang sebenarnya solusi terdekatnya tuh apa ya, kayak sekarang banyak hal banget yang larinya oke, kita memang cari pertolongan kepada profesional, itu tepat sekali. Tapi kadang kita berpikir untuk cari obat-obatan untuk mengurangi gejalanya dengan cepat, ataupun mencari informasi ini gimana sih, sampai akhirnya mungkin informasi itu jadi bias untuk diri kita sendiri, dan sampai akhirnya nggak tahu, bingung lagi misalnya kayak gitu. Setelah meminum obat, oke, relax sementara, tapi kan obat itu hanya mengurangi gejala, tidak menghilangkan gitu kan. Dan juga informasi-informasi itu gimana nih cara penyerapannya, kan kita butuh menyerap segala informasi itu dulu kan. Sedangkan ini sudah menjadi bias di kepala kita karena terlalu too much untuk menerima informasi itu. Nah, pada saat aku baca itu adalah dengan cara kita melakukan. Jadi execution untuk apa yang kita pikirkan itu coba dilakukan. Karena biasanya itu terkendala di rasa takut,
Iya nggak sih? Misalkan kayak kita cemas, khawatir, dan kayak pada saat untuk mau bertindak atau mau melangkahnya itu udah yang apa ya, kehambatnya dengan rasa takut, kayak takut gak bagus, atau kayak nggak apa-apa deh nggak bagus tapi rasanya kok kayak nggak bisa ngelakuin ya, kayak bingung ya mau ngelakuinnya dari mana ya, kayak di pikiran tuh udah kerekam, udah bukan kerekam, udah kebayang, tapi pada saat mau dilakukan kok rasanya susah ya, yang kayak hal-hal seperti itu. Dan itu sangat terjadi, dan itu terjadi banget pada diri aku saat ini. Dan salah satunya hal yang lagi aku coba dan lagi aku mulai sekarang, inilah rekamannya gimana, kayak aduh pengen mulai podcast dari yang aku berpikir oh kayaknya tempatnya kurang proper nih, karena aku sekarang tinggal sendiri dan sebelumnya ngekos. Kayak oh kalau ngekos nih pasti kalau kita ngobrol kayak gini atau berisik di kamar bakal kedengeran banget sama sebelah, bakal ngeganggu. Dan yang kayak udah mikir oh apa pakein ini ya, apa sih namanya tuh, peredam suara yang di tembok-tembok kayak gitu, terus beli peralatannya yang seperti apa ya, ke hal-hal yang itu tapi gak pernah dilakuin gitu. Dan berpikir untuk oh kayaknya harus pindah cari tempat yang lebih nyaman, lebih oke. Dan sampai akhirnya aku sekarang pindah dan tinggal di apartemen, yang dimana aku berpikir pada saat aku pertama kali tinggal adalah oh aku akan makin produktif nih untuk tinggal di apartemen, karena dari segala macem hal yang aku takutin kemarin itu tuh aku berpikir oke, solusinya dengan berpindah apartemen kita apa ya, batasan-batasan dengan tetangga, walaupun ya per kamar-kamar tetap nempel, tapi kan dia lebih ini ya, lebih nggak berisik, gimana ya bisa dibilang tuh, kalau kita ngomong kayak gini sebelah kita tuh nggak akan yang kedengeran banget. Kalau beda sama yang di kosan yang kayak satu rumah gitu kan, itu kan akan lebih terdengar lah berisiknya kita di dalam kamar. Sedangkan kalau apartemen kayaknya bisa lebih teredam, apa sih namanya, kayak nggak kedengeran. Karena di sini pun aku nggak pernah denger suara-suara tetangga yang dari kamar, kecuali memang ada orang jalan di lorong dan lagi ngobrol, itu kedengeran. Nah jadi aku berpikir kayaknya bisa nih memulai, dan juga kayak dari device tools, dimana sebelumnya aku menggunakan Android, dan mungkin bisa dibandingkan penggunaan Android dan iPhone gitu ya dari segi kamera. Dan juga mungkin Androidnya tuh aku Android yang standar aja, bukan Android yang bagus juga, jadi pasti akan kalah dengan kameranya dari iPhone gitu ya. Dan aku berpikir iPhone nih kualitasnya bagus untuk membuat kamera, untuk dari segi kamera. Dan di situ aku berpikir oh pada saat aku udah punya iPhone aku akan lebih produktif nih, akan lebih banyak hal yang bisa aku lakukan gitu ya, dengan pembuatan konten-konten apa ya, akan nge-boost aku banget gitu. Dan benar secara segi kualitas beberapa konten yang udah aku hasilkan, yang aku buat itu tentunya pastinya lebih bagus dari yang sebelumnya. Namun apakah itu benar-benar akhirnya membuat semangat aku tumbuh begitu besar? Ternyata nggak juga. Ternyata kayak aku belum juga mulai podcast yang mau aku lakukan. Aku belum yang kayak setiap konten yang ada di pikiran aku atau ide-ide yang aku pikirkan gitu ya, itu langsung aku eksekusi juga dengan aku sudah mempunyai tools tersebut. Kayak sebelum-sebelumnya aku membuat tuh dengan ada perjanjian gitu ya, memang aku harus membuatnya, bukan yang kayak oh ada nih rasa dari hati sendiri tergerak gitu ya, atau ide-ide yang oh mau nih dieksekusi. Dan itu terjalin hampir, ini udah mau 2 tahun sih, kayak udah mau 2 tahun ini seperti itu. Jadi kayak ya 1,5 tahun 2 tahun lah ya. Itu tuh ternyata nggak menjamin juga hal-hal yang rasanya kita pikir untuk aku kalau misalnya dapetin ini pasti akan melakukan hal ini deh gitu. Ternyata nggak juga. Motivasi itu nggak datang juga secara cuma-cuma, dan itu benar-benar kayak berpikir dia kenapa ya, apa ya yang menghambat ya. Dan kalau aku rasa itu lebih ke mentalitinya sih, mentality gimana
kita mau bertindak tadi. Mungkin aku terlalu banyak stresnya dengan cemas-cemas segala macem yang aku berpikir, aduh belum bisa, nggak bisa, ini masih kurang, banyak hal yang aku pikirkan adalah kekurangannya. Padahal sebenarnya untuk kita bisa dan mau melakukan sesuatu itu, segala hal yang kita punya sekarang tuh bisa untuk kita coba dulu nggak sih? Contohnya, dan pada akhirnya kayak sekarang, oh ya udah, aku sebenarnya juga hari ini belum ada materinya, tapi aku berpikir kapan ya mulainya ya, kalau misalnya nggak pernah aku mulai, dan sekarang lah ini lagi dicoba untuk aku mulai, walaupun rasanya belum proper, kayak belakang aku berantakan, aku juga tadi tuh kayak masih apa sih, abis nge-gym, terus kayak belum bebersih lagi, tapi kayak duh ngapain ya. Nah padahal hari ini tuh aku udah berpikir, oh mungkin aku tuh terlalu banyak distraksi dari sosial media yang kayak nge-scroll yang niatnya mau cari ide-ide tapi kayak nggak pernah dilakukan gitu. Dan akhirnya pagi ini, karena abis ngeliat postingan juga yang dia bilang untuk kita mengurangi kebiasaan kita yang mudah terdistraksi adalah dengan menurunkan atau menghindari yang membuat kita distraksi itu. Maksudnya gimana ya, kadang kita nyaman gitu dengan adanya distraksi, kita melakukan banyak hal, dan kita tadi too much information yang sampai akhirnya kita harus membuat diri kita bosan dulu. Intinya sih tadi yang aku dapat seperti itu. Oke, kita bosan sampai akhirnya yang mau kita lakukan tuh, oh yaudah deh lakuin gitu. Nah akhirnya aku langsung tadi bener-bener matiin HP aku, terus aku langsung kayaknya, oh kalau masih di kamar aja kayaknya masih begini-begini aja. Akhirnya coba tanpa HP, bawa buku, dan akhirnya ke gym. Kebetulan di apartemen ini difasilitasi gym pun kayak aku berpikir untuk treadmill aja, sambil taruh buku, sambil jalan santai aja gitu, untuk sambil baca buku gitu. Nah dengan pakaian juga tadi aku nggak ribet-ribet kayak oke, mau pakaian olahraga banget gitu, enggak. Kayak aku juga cuman pakai ini celana kayak celana santai tidur, terus pakai kayak sendal gunung gitu, yang kan berpikirnya cuman mau jalan aja, yang penting ada geraknya, dan sambil baca buku tanpa menggunakan HP, yang sambil dengerin musik kayak gitu. Bener-bener ngerasain untuk rasanya gak terlalu banyak hiburannya gitu. Maksudnya kalau kita sambil dengerin lagu kan kayak seru, terus melakukan sesuatu tuh lebih menarik. Cuman ini coba deh untuk lebih gimana ya, lagi mencari rasa bosannya itu dulu gitu kan. Nah sampai akhirnya tadi coba treadmill sambil baca buku itu, dan bener sih itu bener-bener rasanya bosan dan yang kayak bingung. Tapi dan aku lagi baca bukunya itu buku mindset yang aku lupa penulisnya siapa, tapi yang biru itu loh. Dan menurut aku pada saat kondisi aku kebingungan itu, dan aku coba untuk baca buku itu aja rasanya susah banget fokusnya, kayak susah banget untuk mendalami dan mencerna isi bukunya. Sampai akhirnya tadi aku mulai dengan menurunkan meminimalisir distraksi itu, dan aku bener-bener coba baca fokus. Kalau misalnya aku belum paham, kayak aku baca-baca ulang sampai kayak kebayang di otak aku. Karena kadang distraksinya itu bukan cuman dari eksternal aja, tapi dari internal pikiran aku sendiri, yang kayak misalnya kita baca tapi kita ngebaca tapi pikiran kita membayangkan hal lain, yang kayak itu kan dua hal yang berbeda di pikiran. Pernah gak sih yang kayak gitu? Jadinya fokusnya tuh sama hal yang lagi kita bayangin gitu, bukan memfokus sama bacaan yang lagi kita baca gitu. Nah salah satu halnya yang internal itu juga seperti ini nih, kayak tiba-tiba hidung aku gatel banget gitu, tapi lagi menjelaskan sesuatu, terus aku fokus ke gatelnya, terus tiba-tiba kayak ini tadi mau ngomong yang mana ya, ini udah sampai mana ya. Hal-hal yang kayak gitu juga kadang suka dirasain gak sih?
Oke, kita balik lagi. Aku juga masih nggak tahu soalnya tentang hal yang kayak distraksi eksternal internal gitu. Mungkin kalau misalnya ada yang tahu bisa sharing di sini, dan mungkinkah ini emang berhasil dan beneran ke-post, aku juga tidak tahu. Dan kalau misalnya ada yang komen berarti akhirnya berhasil. Kayak aku sering banget ngomong ini dan belum ada video aku yang benar-benar ke-post. Ada sih yang ke-post aku random gitu, cuman gak ada yang nonton. Jadi nggak tahu apakah ini akan ada yang nonton. Oke, kita balik lagi. Dari nge-gym itu ternyata akhirnya bisa untuk fokusin baca, terus bosen juga, terus kayak jalan-jalan treadmill doang ternyata kayak apa ya, kayak belum ada sesuatunya gitu, sampai akhirnya cobain yang sepedahan itu tuh, yang sepedahan apa itu namanya, aku nggak tahu, pokoknya yang sepedahan itu, sepedaan statis itu, sambil baca. Terus aku pakainya yang random, jadi yang kayak nanti dia santai terus tiba-tiba yang bisa yang berat banget gitu kan. Nah, aku tetap berusaha untuk baca fokus dan alhamdulillah itu bisa, tapi sambil kayak tiba-tiba goesnya berat, terus aku berusaha yang tetap ngayuh cepet gitu, dan itu ternyata capek banget gitu, yang kayak tiba-tiba degup jantung aku kayak cepet tuk 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 gitu kan. Cuman sumpah ternyata bener nih, kayaknya obat sebenarnya dari depresi, anxiety atau stres gitu ya, itu tuh dengan olahraga gitu, dengan mengeluarkan hormon endorfin dari olahraga itu. Bener gak sih? Hormon endorfin, hormon kebahagiaan dari olahraga itu endorfin, atau endorfin kan kebahagiaan. Kalau satu lagi apa tuh, serotonin. Serotonin bukan sih yang kayak semangat kita mau melakukan sesuatu. Pokoknya aku lupa, pokoknya ada hormon-hormon itu yang dihasilkan secara alami saat kita berolahraga tanpa perlu penggunaan obat-obat psikiatri kayak gitu ya. Dan itu beneran yang kayak apa ya, aku merasakan ada feel semangatnya gitu dengan tadi abis ngegoes kenceng, terus jantung berdegup kencang, tapi pikiran aku juga fokus untuk membaca, jadi nggak banyak yang cuman membayangkan random yang akhirnya membuat stres lagi gitu. Dan menurut aku itu salah satu hal yang cukup baik untuk dilakukan dan kayaknya cukup menarik untuk dilakukan. Sampai akhirnya udah capek, udah lelah, terus aku tiba-tiba, aku tuh suka banget ngecekin harga sewa di apart sini gitu, kayak berpikir mana tahu ada yang lebih murah lagi dan pengen pindah gitu. Tiba-tiba kepikiran itu, terus kayak niat balik ke atas lagi, kayak boleh deh nanti buka HP sebentar buat ngecek itu doang, karena tiba-tiba kepikiran harga sewa lagi di sini. Terus gak apa-apa deh buka HP sebentar gitu, sampai akhirnya balik ke atas. Terus habis itu nyantai dulu, terus buka HP. Nah, pada saat buka HP itu kadang kita lupa sama tujuan awalnya mau apa gitu. Ternyata malah ngebuka yang lain dulu gitu, sosmed dulu, terus lihat-lihat, sampai baru inget, oke dicari. Dan buat aku sendiri itu ada perasaan yang kayak seru gitu untuk nyari-nyari itu. Cuman aku pahami lagi, ini gak akan ada habisnya kalau misal kayak gini, dan ini belum tentu ada manfaatnya juga gitu kalau aku terus membanding-bandingkan hal itu. Karena menurut aku sebenarnya yang aku tempatin saat ini nih kayaknya yang paling murah deh di sini gitu. Nah, sampai akhirnya aku melakukan ke sosmed lagi nih. Aku kayak scroll TikTok lagi, tapi aku mikir kayak, kok jadi ke distract sama sosmed lagi, sama keseruan sosmed lagi. Apa dong yang harus aku lakuin gitu? Kalau kayak gini aku bakal gini terus dong gitu kan. Terus sampai berpikir, sebenarnya aku kan tertarik pengen kayak buat short movie, dan tiba-tiba itu muncul lagi di tel aku karena aku suka. Jadi pasti ada muncul kan yang rekomendasi seperti itu, short movie dari buatan kreatornya. Dan aku baru berpikir kayak, kayaknya mulai aja kali ya ini ya, mulai nulis buat skripnya, buat storyline-nya, buat storyboard-nya, kayak mulai dari pra-nya nih, terus abis itu eksekusi. Terus kayak mikir lagi, tapi ribet deh ya, kayak mikir juga kayaknya kalau buat film gitu harus nentuin lagunya dulu deh. Terus akhirnya nge-scroll pakai lagu apa yang seru ya, karena kadang
muncul idenya itu pada saat mendengarkan soundnya gitu. Cuman kok pas dilihat-lihat kayak jadi bias lagi ya, jadi apa ya, jadi ini aku ke distract tiba-tiba yang kayak aku udah ngomongnya udah kelamaan belum ya, aku udah berapa menit sih nih, oh my god gak kerasa tiba-tiba udah 20 menit. Cuman kayak gitu. Terus aku berpikir, duh sebenarnya yang harus aku mulai tuh dari mananya dulu sih gitu. Kadang kebingungan itu yang sebenarnya aku harus mulai dari mana, apa aku langsung mulai take shoot aja ya, tapi aku belum prepare, aku harus prepare dulu kayak gitu. Yang banyak hal yang sebenarnya ya udah lo lakuin aja. Kalau lo mau prepare, lo prepare sekarang. Kalau lo mau buat skrip sekarang. Atau kalau lo merasa ada yang shoot yang bagus diambil, ya udah coba ambil dulu aja, nanti kita buat stok aja itu, dan nanti kita eksekusi, kita sesuaikan dengan lagu, dengan alur cerita, dengan footage-nya seperti itu kan. Tapi pada saat aku lagi melakukan itu, yang aku tahu dan yang aku rasakan tuh cuman hanya kebingungan. Sampai akhirnya gimana ya, aku tuh berpikir aduh ngelakuin ini persiapannya lama gini-gini, aku kayak pengen cepet-cepet sekarang. Terus yaudah coba aja kali ya, kepikiran kan podcast, katanya mau buat podcast monolog kayak gini ya, yang yaudah sharing, ngobrol gitu. Terus berpikir kayak tapi belum prepare gitu, belum rapi gitu, masih berantakan. Terus mikir yaudah pakai hoodie dulu aja deh, yang penting gimana nih ngobrol gitu ya, ngomong gitu di depan kamera. Dan akhirnya melatih diri untuk public speakingnya juga. Walaupun berpikir lagi nih, tapi materinya apa ya, materinya belum ada. Kayaknya kalau ngomong gini kan harus by data juga nih, biar orang juga percaya gitu, ataupun biar yang diomongin gak salah gitu. Tapi belum ngumpulin datanya, belum ngumpulin bacaan-bacaan atau sesuatu yang menariknya gitu kan. Ngomongin apaan ya? Tetapi akhirnya berpikir untuk udah deh coba dulu aja. Ya udah, mungkin mulai ngobrolin dari keresahan kali ya. Keresahan yang saat ini, dan berpikiran untuk temanya tuh sebenarnya kayak menjadi dewasa awal gitu. Dewasa awal di usia 20-an awal gitu. Yang dimana ini memang yang lagi aku rasakan sekarang. Dan mungkin banyak juga kah orang-orang yang seusiaku, atau kayak apa ya, kita merasakan hal yang sama seperti ini. Kayak sebenarnya masih bingung banget nih, gimana sih jadi dewasa gitu, gimana sih kita bisa untuk suka sama hal yang kita lakuin, dan tahu apa passion kita, dan melakukan hal itu, melakukan passion kita. Dan tahu nih juga misalnya sebenarnya kepikiran, tapi gimana ya eksekusi dan tindakannya gitu. Yang kadang tuh rasanya pengen langsung perfect gitu, tapi sebenarnya kita butuh proses, jalan dulu step by step. Dan mungkin kalau buat aku ini salah satu langkahnya kali ya, untuk ya udah nih menjajaki goals pertamanya adalah untuk melatih public speaking aku, ngobrol di depan kamera. Yang gak tahu nih apakah dari isi materinya juga bisa tersampaikan dengan baik gitu ya, bisa dipahami dengan baik gitu, atau yang masih seperti apa ya. Tapi nggak apa-apa, berarti udah dimulai dan nanti bisa dievaluasi untuk diperbaiki. Yang penting akhirnya pada hari ini, setelah menunggu hampir 2 tahun itu, aku bisa memulai yang seperti ini. Yang sebelum-sebelumnya aku udah mencoba juga untuk record diri aku seperti ini, tapi apa ya, ngobrolnya tuh masih yang seputar kayak apa ya, journaling atau diary diri aku sendiri gitu. Yang aku rasa kalau ini mah terlalu pribadi untuk di-share gitu. Aku mulainya tuh dari situ, dan berpikir pengennya nih yang ada tema yang mungkin ada juga orang atau banyak orang juga yang merasakan seperti aku, dan kita bisa sharing gitu di sini. Sharing is caring, oke? Ya. Dan juga sebenarnya buat aku di lingkungan sekarang, di usia sekarang, dan di zaman sekarang, aku tuh masih punya kelemahan banget di English speaking gitu.
yang aku masih ragu, aku masih takut, dan itu rasanya canggung, awkward banget. Cuman ya sedikit-sedikit walaupun salah kalau kalian mendengar ini. Dan juga pasti kelihatan dalam gestur diri aku pengen coba latih itu sih. Dan boleh ya dipahami aja, dimaklumi gitu ya. Kalaupun sebenarnya aku di sini masih belajar, dan seperti record ini aku juga masih belajar. Oke deh, thank you guys. Rasanya udah cukup lumayan panjang, padat, dan lama juga aku menceritakan keresahan aku. Dan semoga ada beberapa tips yang bisa aku berikan gitu ya. Jadi ada insight-nya dikit, walaupun yang kayak masih seingetnya belum dirapihin banget secara oh pastinya seperti ini nih. Tapi kalau memang mana tahu yang kalian rasakan, oh boleh juga nih dicoba, jadi coba, mungkin bisa silahkan dicoba juga. Dan mungkin jika kalian juga pengen rasanya belajar untuk public speaking, coba aja nih seperti ini, kayak record diri sendiri dan nanti nontonin, oh gimana ya kalau kita menempatkan sebagai pendengar, mendengarkan diri kita gitu, dan gimana ya untuk improvement ke depannya, seperti itu. Mungkin itu aja sih buat saat ini nggak tahu akan jadi episode pertama atau bukan. Cuman seneng banget, oh I'm so proud of me, bener gak? Kayak aku seneng banget sama diri aku akhirnya bisa mencoba hal ini, dan semoga kedepannya bisa lebih proper lagi, lebih baik lagi, lebih oke lagi, dan kita bisa ngebahas hal-hal yang memang dirasakan pada dewasa awal di usia 20-an awal. Dan semoga dari keresahan yang aku miliki, dan mungkin juga itu keresahan sama yang banyak orang yang juga rasakan, kita bisa saling sharing itu, dan aku pun bisa menggali, mencari informasi yang oh ini nih kayaknya works nih buat aku gitu. Dan itu aku bisa sampaikan juga, maksudnya aku bisa sharing itu, dan semoga apa yang aku sharing itu juga bisa works ke penonton aku gitu. Seneng banget deh kalau misalnya kayak penonton aku gitu. Maksudnya kayak oh ini bisa disampaikan ke orang banyak, kayaknya seru deh kayak gitu. Kita mulai dari rasa penasaran, curious, dan fun itu kali ya. Semoga sih lancar ke depannya, gitu aja. Oke, thank you. Ini penutupannya lama banget ya. Aku banyak basa-basinya. Fun fact juga, aku sebenarnya orang yang agak sulit untuk mengakhiri pembicaraan sih. Tapi kalau gitu, semoga kamu sehat selalu dan hari kamu menyenangkan. Bye, thank you. Dah, kita aja closingnya, oke? Bye.